Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Siti Munafiah dari SMK Al-Madinah Demak. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 semester Gasal. Bab pernikahan dalam Islam. Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah menggali informasi dan melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menampilkan perilaku sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Memiliki perilaku sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Menjelaskan pengertian mahram secara tepat. Menjelaskan macam-macam mahram secara tepat. Menjelaskan wali nikah secara tepat. Menjelaskan kewajiban dan hak suami istri secara tepat, menganalisis contoh-contoh hikmah pernikahan dalam Islam secara tepat, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam secara tepat, menyajikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam secara tepat. Materi pembelajaran kita akan membahas tentang mahram, wali nikah, kewajiban dan hak suami istri, hikmah pernikahan. Coba amati video di bawah ini ya.
Silahkan amati video di bawah ini. Mahram secara bahasa artinya yang diharamkan. Mahram secara istilah wanita yang haram dinikahi. Macam-macam wanita yang haram dinikah. Yang pertama, dari segi keturunan. Yang kedua, hubungan susuan. Yang ketiga, hubungan perkawinan. Macam-macam wanita yang haram dinikahi dari segi keturunan, yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Macam-macam wanita yang haram dinikahi dari segi hubungan sesusuan. Ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Macam-macam wanita yang haram dinikahi dari segi perkawinan. Ibu dari istri mertua, anak tiri yaitu anak dari istri dengan suami lain, ibu tiri istri dari ayah, menantu istri dari anak laki-laki baik sudah dicerai ataupun belum. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Wali nikah itu ada dua. Yang pertama wali nasab, wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua, wali hakim, seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali nikah yaitu wali nasab yang termasuk ayah kandung, ayah tiri tidak sah jadi wali, kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah
dengan ayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wali nikah untuk wali hakim, yaitu wali nasab benar-benar tidak ada. Wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh, abad, tidak ada. Wali akrab berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Kewajiban suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Kewajiban suami istri, kewajiban suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban suami istri, yang kewajiban istri, yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Hak suami istri ada dua. Yang pertama, hak suami atas istri. Yang kedua, hak istri atas suami. Hak suami istri. Yang hak suami atas istri yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. HR Bukhari dan Muslim. Kemudian dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami.
Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. HR Bukhari dan Muslim. Mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya, istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak suami istri. Yang hak istri atas suami, yaitu mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. HR At-Tirmizi. Selanjutnya, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya, mendapat perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. HR Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab keturunan. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Demikian pembelajaran tentang mahram, wali nikah, kewajiban dan hak suami istri, dan hikmah pernikahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.